Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Pada saat ini, tanpa berlama-lama kita membahas tentang topik apakah Yesus bangkit? Apakah Yesus benar-benar bangkit menurut catatan Alkitab dan catatan sejarah? Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Bukti Yesus bangkit adalah yang awalnya terdapat dalam catatan Alkitab dalam Injil Lukas 26 pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan 6 menyebutkan bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah. Jadi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu maksudnya setelah Sabat. Kalau kita konversi dalam kalender Masehi, yaitu Sabat kita tahu hari ke-7 pada hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu yaitu hari Minggu. Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu. Kemudian mereka ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari batu. Sementara mereka berdiri, ada dua orang yang memakai pakaian berkilauan dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit." Jadi jelas sekali dikatakan dalam Lukas ini, kitab Lukas 24, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian siapa mereka yang membawa rempah-rempah itu? Yang pertama ialah Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, yaitu sebuah kota di tepi danau Galilea. Dalam Lukas 8 ayat yang kedua, Lukas pasal 8 ayat yang kedua, yaitu Maria Magdalena ini dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Kita lanjut. Perempuan yang kedua yaitu Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus adalah istri dari Kleopas, saudara Yusuf, orang tua dari Yesus. Jadi Maria ibu Yakobus yaitu ibu dari Yakobus, saudara Yesus. Hal ini diketahui dari tulisan dari bapak-bapak gereja, yaitu Bapak Gereja Hegesippus yang hidup pada tahun 110 sampai 180 Masehi. Dalam satu kutipannya paling terkenal melalui Eusebius dalam catatan Ecclesiastical History 3:11, yaitu sesudah Yakobus mati syahid, mereka memilih Simon anak Kleopas yang disebut dalam Injil Kleopas adalah saudara Yusuf. Jadi di sini Hegesippus itu menerangkan bahwa Maria ibu Yakobus adalah istri Kleopas, saudara Yusuf. Jadi Kleopas itu adalah saudara Yusuf. Kemudian Eusebius dari Kaisarea pada tahun 260 sampai dengan 339 dalam karya Ecclesiastical History, Eusebius mengutip Hegesippus bahwa Kleopas adalah saudara dari Yusuf, suami Maria, ibu Yesus. Jadi Eusebius mengutip dari Bapak Gereja yang bernama Hegesippus, yaitu di sini dikatakan bahwa
Maria adalah istri dari Kleopas, saudara dari Yusuf. Jadi kesimpulannya bahwa Maria ibu Yakobus ini adalah istri dari Kleopas, saudara Yusuf. Kita lanjut. Kemudian perempuan yang ketiga yaitu bernama Salome. Dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa Salome disebutkan di situ. Jadi menurut catatan Bapak Gereja yang bernama Epifanius dari Salamis, yaitu dia merupakan uskup di Salamis, yaitu Siprus, dalam karyanya Panarion sekitar tahun 374 sampai dengan 377 Masehi, Epifanius menyinggung bahwa tokoh-tokoh perempuan Injil dan cenderung mengidentifikasi Salome sebagai ibu dari Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Jadi tadi ada Maria ibu Yakobus, dan di sini ada Salome sebagai ibu Yakobus, tapi dari anak Zebedeus, bukan dari anak dari Kleopas. Jadi berbeda di sini. Salome, Yakobus, anak Zebedeus, sedangkan yang tadi Maria, Yakobus, tapi anak dari Kleopas, saudara dari Yusuf. Jadi ini orang yang berbeda antara Salome dan Maria ibu Yakobus atau Maria istri Kleopas. Kita lanjut. Kemudian perempuan yang ketiga bernama Yohana. Dalam Lukas 8 ayat 3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan banyak perempuan lain yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi dalam Lukas 8 ayat 3 ini dijelaskan bahwa ditulis bahwa Yohana itu adalah istri Kusa yang merupakan bendahara dari Herodes. Jadi Yohana adalah istri pejabat istana, adalah istri Kusa, istri dari Kusa. Kusa adalah bendahara Raja Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah anak dari Herodes Agung. Jadi artinya Yohana berasal dari lingkungan istana atau kalangan yang cukup tinggi secara sosial. Yohana merupakan pengikut Yesus. Kita lanjut. Jadi bukti Yesus bangkit ini merupakan ayat yang sangat fenomenal, yaitu penampakan Yesus sesudah ia bangkit. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Rasul Paulus menulis bahwa sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi Rasul Paulus menerangkan dalam 1 Korintus ini disebutkan bahwa sesudah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi ini tidak bisa terbantahkan, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus dan begitu banyak saksinya. Kemudian bagaimana dengan catatan sejarah mengenai Yesus bangkit? Apakah ada catatan sejarah yang menerangkan bahwa Yesus bangkit? Yang pertama, ada banyak catatan sejarah, tetapi di sini saya mengambil ada dua, yaitu yang pertama Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of Jews 1833 sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi. Jadi ini sangat berdekatan dengan kehidupan para rasul. Atau
Rasul Yohanes, saya ulangi ya, Rasul Yohanes juga masih hidup di tahun ini. Jadi Flavius Josephus menulis bahwa ia menampakkan diri kepada mereka hidup kembali pada hari ketiga seperti yang telah dinubuatkan para nabi Allah. Jadi tidak terbantahkan bahwa catatan sejarah yang sangat berdekatan dengan peristiwa sejarah itu sendiri atau peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri, ini menerangkan bahwa ia menampakkan diri. Jadi peristiwa Yesus kita mengetahui itu kurang lebih tahun 33 Masehi. Jadi sangat berdekatan dengan tulisan dari Flavius Josephus. Bahkan Rasul Yohanes pun yang merupakan murid dari Yesus itu sendiri, itu masih hidup di tahun ini. Jadi Flavius Josephus menuliskan bahwa Yesus bangkit, hidup kembali pada hari yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, Polikarpus. Jadi Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes, yaitu Rasul Yohanes. Di sini kita mengetahui bersama bahwa Rasul Yohanes adalah murid dari Yesus itu sendiri. Polikarpus hidup pada tahun 69 sampai dengan 155 Masehi. Jadi dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Epistle to the Philippians, ia menulis Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Polikarpus menulis bahwa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kesimpulannya, Yesus benar-benar bangkit berdasarkan ayat Alkitab dan saksi mata lebih dari 500 orang sesuai dengan ayat Alkitab tadi. Kemudian yang kedua, Yesus benar-benar bangkit berdasarkan catatan sejarah. Jadi tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditafsir lagi bahwa yang benar, yang merupakan fakta sejarah dan fakta Alkitab bahwa Yesus benar-benar bangkit pada hari ketiga. Demikian pembahasan kita. Kiranya kita semua diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati. Shalom.